Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kita mikir, apa ya kunci sukses yang sesungguhnya? Bukan cuma soal karir yang meroket atau harta yang melimpah, tapi kesuksesan yang benar-benar bikin hati tenang. Nah hari ini kita akan bedah jawabannya. Takwa. Yuk kita gali lebih dalam. Coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan ini. Dalam perjalanan hidup kita yang panjang ini, bekal apa sih yang paling penting, yang paling kita butuhkan? Kita sering banget kan fokus nyiapin bekal materi atau ngejar jabatan, tapi sebenarnya ada bekal lain yang jauh lebih fundamental. Bekal yang justru menentukan kualitas seluruh perjalanan hidup kita. Dan jawabannya ada di sini, di dalam Al-Quran. Ayat ini ngasih tahu kita dengan sangat jelas, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, inilah fondasi utama pembahasan kita hari ini, takwa, sebagai bekal terbaik untuk setiap langkah kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Terus, takwa itu apa sih sebenarnya? Kalau disederhanakan, takwa itu adalah kesadaran penuh kalau Allah itu selalu ada, selalu melihat dalam setiap detik hidup kita. Kesadaran inilah yang jadi kompas buat pikiran, ucapan, dan semua perbuatan kita. Anggap aja takwa itu semacam perisai yang nggak kelihatan, yang melindungi kita dari perbuatan salah dan nuntun kita ke jalan yang benar. Oke, ini dia agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal lihat kenapa takwa itu jadi bekal terbaik. Apa aja ganjaran langsung buat kita pribadi dan juga buat bangsa. Terus kita juga bakal intip seperti apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa dan gimana caranya kita bisa menjadikan takwa ini bagian dari gaya hidup kita. Baik, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sesuatu yang paling dekat sama kita. Ganjaran pribadi dari takwa. Apa sih untungnya buat kita secara personal di dunia ini kalau kita hidup dengan landasan takwa? Nah, ada 4 janji yang luar biasa banget nih buat orang yang bertakwa. Intinya adalah janji akan adanya jalan keluar, rezeki yang tak terduga, kemudahan dalam segala urusan, plus ampunan dan pahala yang besar. Wah, kedengarannya aja udah menenangkan banget kan? Yuk kita bedah satu persatu. Janji yang pertama ini benar-benar jadi pegangan di saat-saat sulit. Coba bayangin, pas kita ngerasa mentok, kejebak masalah kerjaan, urusan keluarga, atau apapun itu, takwa datang sebagai kunci yang membuka jalan keluar. Dan ini bukan cuma harapan kosong loh. Ini adalah janji pasti bahwa solusi itu akan selalu ada. Lanjut ke janji kedua, ini juga nggak kalah keren. Rezeki dari arah yang nggak pernah kita duga-duga. Eits, jangan mikir rezeki itu cuma soal uang ya. Bisa jadi bentuknya itu ide cemerlang pas lagi buntu, pertolongan dari orang yang nggak kita kenal, atau bahkan ketenangan batin yang luar biasa di tengah masalah. Takwa itu membuka pintu-pintu rezeki yang bahkan nggak ada di perhitungan kita. Dan berkahnya nggak berhenti di situ. Urusan-urusan kita bakal dimudahkan, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan setiap kebaikan kecil kita pahalanya dilipat gandakan. Ujung-ujungnya apa? Kehidupan yang penuh berkah dan ketenangan, yang puncaknya nanti adalah surga dan ridho dari Allah. Sekarang, yuk kita coba zoom out sedikit. Ternyata, dampak takwa itu nggak berhenti di level individu aja loh. Takwa punya kekuatan untuk ikut menentukan nasib sebuah bangsa. Kok bisa? Di sini nih, kita disajikan 2 skenario yang sangat kontras. Di satu sisi, kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah janji akan membuka lebar pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya, kalau mereka mendustakan, maka yang datang adalah konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Ini jadi pengingat, kalau takdir sebuah bangsa itu erat banget kaitannya dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakatnya secara kolektif. Oke, kita udah bahas kenapa takwa itu penting banget. Sekarang kita pindah ke pertanyaan, gimana? Wujud nyata orang yang bertakwa itu kayak gimana sih? Yuk kita intip blueprint atau cetak birunya. Nah, ini dia ciri-cirinya. Dan ini bukan cuma teori ya, tapi tindakan nyata. Mereka percaya pada yang gaib, sholatnya selalu dijaga, dan ringan tangan untuk berbagi rezeki. Tapi coba lihat lebih dalam lagi. Mereka juga bisa menahan amarah dan memaafkan orang lain. 2 hal yang kita tahu susahnya minta ampun. Dan mereka juga dikenal jujur dan bisa dipercaya. Ini semua adalah pilihan sadar yang membentuk karakter mereka. Oke, kita udah paham konsepnya, udah tahu ciri-cirinya. Sekarang, langkah terakhir yang paling krusial, gimana caranya kita membawa konsep takwa ini dari sekedar ide di kepala menjadi sebuah kenyataan yang kita jalani setiap hari. Inilah tujuan akhirnya, menjadikan takwa sebagai sistem operasi kehidupan kita. Maksudnya, sensor kesadaran kita akan Allah itu harus aktif terus, baik saat kita di rumah bareng keluarga, pas lagi sibuk di kantor, maupun saat kita berinteraksi di masyarakat. Takwa itu bukan untuk momen-momen tertentu saja, tapi untuk setiap tarikan napas kita.
Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Kita sudah lihat janjinya, kita sudah lihat manfaatnya, kita juga sudah tahu ciri-cirinya. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apa itu takwa, tapi sebuah pertanyaan reflektif untuk diri kita masing-masing. Sudah siapkah kita untuk benar-benar menjadikan takwa sebagai bekal utama dalam sisa perjalanan hidup kita?